mereka tertawa ketika ada sampah yang datang baru, lalu mereka berebutan. Saya melihat ada satu sukacita yang luar biasa dari orang-orang yang jujur, yang mau bekerja, memeras keringat untuk mendapatkan sesuatu sebagai pertanggungjawaban bagi hidup mereka. Mereka memberi pelajaran luar biasa bagi kita. Berjumpa kembali saudara-saudari terkasih, sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Video kali ini terjadi secara kebetulan saja. Jadi saya secara pribadi sebenarnya ingin membuat semacam satu pasang sofa dan meja ya. Lalu saya pergi ke gudang kami yang menyimpan barang-barang bekas. Lalu saya mencari kira-kira sarana-sarana apa saja yang bisa saya pakai untuk dijadikan sofa dan meja. Karena ini sudah disimpan lama, maka dia harus dijemur. Nah, Anda lihat ini meja ini dari box. Dari box tempat penyimpanan barang-barang yang saya biasa pakai untuk menyimpan buku. Kemudian di atasnya saya taruh sedikit spons dan gabus. Kemudian dibungkus dengan kain, ini kain bekas yang kemarin saya dapat di pasar, Rp15.000 ya. Lalu ini sebenarnya dari spons bekas. Lalu saya memotong-motong dan membuat ini untuk sandarannya ada 2, dan saya merasa nyaman sekali mengerjakan ini semua. Lalu ini dari bekas plafon. Dan saya ingin membingkai pemberian-pemberian dari umat. Ini kemarin dari Sungai Lilin, dari orang Timur Leste, ini dari Maumere. Nah, bagian sini Anda lihat ini ada bingkai putih dari bekas plafon itu. Saya buat bingkai putih, lalu di dalam saya meletakkan satu foto. Ini foto 2 orang imam dan seorang ibu. Demikian kami berdua. Saya Pastor Karmel dan adik saya Romo Projo Keuskupan Agung Ende dan bertugas di Keuskupan Agung Ende. Dengan nuansa putih saya juga membingkai ini kain dari Batak karena ini pemberian istimewa saat kapitel kemarin. Nah, saya selalu menyimpan pemberian-pemberian terutama kalau itu ada hubungan dengan budaya tertentu. Kalau ini, Anda tahu ini bekas dari dos anggur. Nah, ternyata barang-barang bekas itu kalau dipakai, dia menjadi sangat indah ya. Kamar sang pencerita. Ketika dalam proses mengerjakan sofa dan meja ini, setelah ini semua sudah selesai, saya melihat ya nyaman ya. Kita bisa mengerjakan dari tangan kita sendiri, lalu kita gunakan. Tentu apa yang dikerjakan dengan tangan sendiri ada kepuasan batin. Nah, dari sinilah saya merefleksikan tentang siapa kita manusia, berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita, berhubungan dengan Tuhan yang mengutus anaknya. Nah, dari situ saya kemudian pergi ke tempat TPA, tempat pembuangan akhir di Pematang Siantar. Nah, apa hubungan antara Tuhan dengan tempat pembuangan akhir? Saya antar kita ke tempat pembuangan akhir di TPA, Pematang Siantar. Berjumpa lagi saudara-saudari terkasih, ini cerita yang unik. Saya berada di TPA di kota Pematang Siantar. Nah, mengapa saya berada di sini? Sebenarnya saya berada di sini karena ada permintaan untuk membuat video aksi panggilan. Ketika berada di kamar, saya lalu berpikir bahwa ada satu tempat yang sebenarnya menjadi titik yang baik secara bersama-sama kita merefleksikan tentang panggilan. Tidak saja panggilan khusus untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati, tetapi juga panggilan sebagai manusia. Anda tentu lihat saudara-saudari, bapak ibu yang berada di belakang saya yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas ini. Ada ribuan ton setiap hari
dari kota ini dibuang. Lalu saudara-saudara kita ini menunggu, dan sesudah itu mereka memilah barang-barang bekas. Bau iya, menjijikkan iya, kotor iya. Apakah mereka punya cita-cita untuk menjadi pemulung? Saya rasa tidak. Tidak ada anak yang bertumbuh kemudian ditanya, apa cita-citamu nak? Saya ingin menjadi pemulung. Tidak. Mereka tentu tidak ingin jadi pemulung, tetapi mereka memberi martabat pada diri dengan bekerja. Apapun pekerjaan itu. Termasuk salah satunya adalah dengan memulung. Saudara-saudari terkasih, memang bukan itu yang ingin saya antar kita pada kesempatan ini berhubungan dengan panggilan. Setelah kurang lebih 3 jam saya berada di sini, tadi dari jam 9, sekarang sudah hampir mau jam 11, mungkin mau jam 12. Saya melihat saja berdiri, lalu saya mengambil dengan drone tempat ini. Dan mereka tertawa ketika ada sampah yang datang baru, lalu mereka berebutan. Saya melihat ada satu sukacita yang luar biasa dari orang-orang yang jujur, yang mau bekerja, memeras keringat untuk mendapatkan sesuatu sebagai pertanggungjawaban bagi hidup mereka. Mereka memberi pelajaran luar biasa bagi kita. Sekarang saya ingin menghubungkan refleksi untuk kita semua, tapi mungkin untuk saya, siapakah Tuhan berhubungan dengan tempat sampah ini? Mungkin Tuhan itu adalah pemulung abadi. Dia adalah sang pemulung yang abadi. Karena semua kita, siapa yang bilang semua kita bersih? Kita adalah orang-orang berdosa. Oleh karena kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas di hadapan kekudusannya. Oleh karena dosa-dosa kita, para saudara-saudari terkasih. Tapi kita dipantaskan. Kita dipantaskan oleh karena Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Allah mengutus anaknya untuk kita. Dan dia menjadi pemulung yang berjalan dari kota ke kota ketika masih hidup. Dan pemulung yang penuh belas kasih itu dari sejak kelahirannya ditolak. Dan dalam karya 3 tahunnya dia mengalami sejumlah penolakan. Tetapi kebangkitan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan kita, sang pemulung abadi. Yang selalu mengetuk di pintu rumah kita. Kita adalah barang-barang yang telah dikotorkan oleh dosa-dosa kita. Tetapi dia mau mencuci dengan darahnya. Kalau saudara-saudari kita di belakang, mereka memilih barang-barang yang terbaik, tentu ada barang yang mereka tinggalkan tetap di tempat ini. Tetapi bagi Tuhan, para saudara-saudari terkasih, Anda dan saya, dalam kondisi apapun kita, seberapapun dosa kita, dia akan membersihkan sebersih-bersihnya oleh karena darah. Apakah kita mau merelakan diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, oleh darahnya yang suci? Manusia tentu bisa membuat segala sesuatu yang sudah tidak berguna menjadi berguna, tapi Tuhan lebih dari itu. Karena kita oleh karena dosa, kita menjadi sampah sebenarnya. Kita perlu dibersihkan. Dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan di mana kita terus-menerus dibersihkan. Ada satu pastor, itu dia katakan bahwa sebenarnya pengakuan dosa itu sama seperti kita mencuci piringnya. Setiap kali makan kita selalu mencuci piring. Piring yang sama. Orang tidak memecahkan piring itu dan mengganti piring yang lain. Tetapi piring yang sama. Ketika kita makan, kita kemudian membersihkan, menyimpan. Dan kemudian makan lagi, piring itu kotor lagi, kita bersihkan lagi. Dia memberi gambaran bahwa sakramen pengakuan kurang lebih seperti itu. Kita yang sama, dengan tubuh yang sama, dengan roh yang sama, oleh karena perjuangan hidup bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita terus-menerus bangkit. Bangkit dan memperbaharui diri. Salam dari Pematang Siantar, Tuhan memberkati. Menjelang hari berlalu, kau datang ke
sabda dan tubuh darahmu, beri sukacita hidup.